Di saat siang terang-terang, apa susah, panas matahari, apa segala macam, mereka mengerjakan dengan sabar. Belum daripada itunya, baru dari dia setiap berwudu, taharah dan niat yang sudah barang tentu, mereka mendapatkan asar ya, dari al-ilmu yang dikatakan min ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang meninggalkan kebaikan-kebaikan, berupa itu kutub-kutub, kitab-kitab mereka, berupa itu adab, riwayat-riwayat mereka, begitu akhlakul karimah mereka, sehingga meninggalkan kepada kita peninggalan yang luar biasa, apa husnul khotimahnya kita, hidup mendapatkan kita kesenangan, di dunia lah fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sering salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari Rabu malam Kamis ini Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan selalu melimpah curahkan rahmat, keberkahan, syifa, obat, segala macam kesenangan. Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia kita, akhirat kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Mustafa selaku khadim Masjid Al-Hasan, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, disetafiahkan badan, dan antum semua mudah-mudahan disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Sebelumnya sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk yang sakit dan dihadiahkan ratib Al-Atas yang dibaca tadi. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros, menjadikan syifa, menjadikan obat kepada mertua Ki Mustafa Bunyai. Mudah-mudahan disehat afiahkan badan ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu, yakni kesolehan seorang dalam beribadah kepada Allah, ketumakninahan seorang dalam mengerjakan sholat, khusyuk. Luar biasa seorang itu minal mutawadhi'in, dikatakan orang yang ada asar di wajah orang ini wajhullah, daripada asar wajh Rasul, wajah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Min asar sujud, dari setiap sholat orang ini. Maka dikatakan Al-Habib Sekhan bin Ali Asghaf Pasuruan, ayah daripada Al-Habib Ja'far bin Sekhan Asghaf, kakek daripada calon ibu Habibana Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asghaf Pasuruan. At-tawadhu minal ma'rifah, jadi seorang itu bercahaya ya, dari asar wajhur Rasul, karena di zaman Nabi SAW idza ru'u dzikirallah, sebab memandang wajah Nabi Muhammad ada wajah Allah di wajah Kanjeng Nabi. Nah, keutamaan daripada tawadhu, seorang yang ia
selalu terlihat rendah hati. Orang yang selalu murah senyum. Sabar, luas hatinya luar biasa. Wasi' hatinya luar biasa sehingga termasuk pula mereka ini orang-orang tawadhu minas sabirin. Orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Diterangkan bahwasanya memang segolongan orang-orang itu ikhlas ya, mukhlis orang ini, enggak pernah ngeluh kepada apa yang Allah berikan segala macam ujian, dan orang ini terlihat di wajah orang ini minal mutawadhi'in, orang yang tawadhu, yang rendah hati. Apa di hadapan manusia? Di hadapan manusia. Karena sama manusia saling mempunyai keutamaan masing-masing, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwasanya orang ini akan bawa iman dan terus salawat. Membawa iman dan mengenal Nabi Muhammad, imani Allah Subhanahu wa taala, memang yang merentarakan Nabi Muhammad SAW, sehingga seorang itu membawa agama sampai akhir hayat. Ya, meninggal husnul khotimah. Ya, karena membawa keterangan dari adinu Nabi Muhammad, agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Daripada Al-Quran 30 juz yang menerangkan di surah Al-Ahzab ini tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita merasakan senang, kita merasakan lezatnya ibadah, ya, dan makmum li Rasul, dan memakmumkan diri kita kepada guru-guru kita, kepada para alim, untuk bisa insya Allah di belakang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, karena Rasulullah Sayyidil Mutawadhi'in, Nabi pemimpin daripada orang-orang yang ahli salat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia tawadhu ini akan menjauhkan orang dari perkara-perkara yang berlebihan, haram sehingga karuan, makruh sehingga karuan, subhat sehingga karuan, ataupun susah sehingga karuan, ya. Dengan dia khusyuk mengerjakan sembahyang, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan keterangan nur, ya, daripada kekhusyuan ibadah seorang itu. Akan mempunyai adab, bahkan, ya, akan mempunyai adab. Salat mencegah seorang dari perbuatan keji. Salat ini mengandung banyak keutamaan daripadanya. Dari pun itu fi'liyah jawarih yang dikerjakan setiap dia takbiratul ihram atau dalam keadaan dia sujud ruku', banyak keutamaan yang diterangkan para alim, dan keterangan itu merupakan daripada daripada kesolehan mereka pula yang menjadikan kita ini ngerti, ya, tentang keutamaan sholat. Misal berjamaah, ya, dilebihkan 27 derajat sembahyang berjamaah, ya, pahalanya lebih, dan belum diperhitungkan berapa yang berjamaah dalam mushola atau masjid itu luar biasa. Nah, mereka ini orang-orang tawadhu, orang yang sholat berkumpul dalam mengerjakan sholat berjamaah, mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergolong orang-orang itu yang akan bercahaya di akhirat nanti. Oh, sudah barang tentu bukan hanya sekedar takbiratul ihram, daripada rukuk sujud mereka, keringat usaha mereka, ya, terkadang subuh membangunkan orang-orang tidur, ya, salatu khairu minan naum, terus tarhim segala macam, terus mereka sampai sehingga mereka sholat dengan sholat, dan di saat siang terang-terang susah panas matahari segala macam mereka mengerjakan dengan sabar. Belum daripada itunya, baru dari dia setiap berwudu, taharah dan niat yang sudah barang tentu mereka mendapatkan asar, ya, dari al-ilmu yang dikatakan min ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang meninggalkan kebaikan berupa itu kutub-kutub, kitab-kitab mereka, berupa itu adab, riwayat-riwayat mereka, begitu akhlakul karimah mereka, sehingga meninggalkan kepada kita peninggalan yang luar biasa, husnul khotimahnya kita, hidup mendapatkan kita kesenangan di dunia fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Salat ini ala waktiha, seorang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena tersebut orang ini tawadhu, karena dia mengutamakan yang Allah perintahkan salat 5 waktu
dan dia menyegerakan dalam mengerjakan ketaatan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dihukumi ahli fikih fardu, hukum mengerjakan salat di atas wajib, ya. Fardu di atas wajib, yang mana di saat seorang mengerjakan dengan tumanina lebih lagi, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kekhususan, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkah ilmu. Orang-orang saleh, al-ulama, yang orang meninggalkan ilmu, meninggalkan asar karamah, mereka sebagian Allah perlihatkan kepada kita kekaramahan beliau radhiyallahu anhum dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi SAW, man yudlahi bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang Allah kehendaki kebaikan pada orang ini ngerti agama. Pun orang itu ngerti, orang itu faham, orang itu alim, membawa ilmu yang rasikhu bil ilm, yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, sehingga itu yang dikatakan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan mereka pun meninggalkan keadaan yang menjadikan kita berkah, yaitu karamah, wilayah yang menjadikan kita ngerti sesuatu yang ghaib terkadang yang enggak terlihat, dan Allah mampu memberikan mereka ini sesuatu yang di luar batas kemampuan kita manusia, ya, dengan dengan mereka ini tawadhu, ya, salat. At-tawadhu minal ma'rifah. Seorang akan dia melihat Allah. Mi'rajul mu'min dikatakan seorang ketika berkumpul berjamaah dia salat. Orang akan dilihat akan meninggalkan asar kebaikan selama hidup, bahkan mati husnul khatimah, jaminan. Haram mengatakan orang setelah salat subuh, orang setelah salat zuhur, orang setelah salat asar dia nggak ada husnul khatimah, haram, karena setelah mengerjakan salat. Nah, itu diantara keutamaan salat yang diterangkan para alim, sehingga insya Allah keterangan-keterangan itu menjadikan kita alim. Amin, Allahumma amin. Orang yang jahil, orang yang bodoh, belum tentu mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga. Kenapa Habib? Karena orang jahil dia lama-lama bisa zalim. Kenapa dia orang jahil dia bisa zalim, terus dia bisa fasik, bisa jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahada, orang seperti ini ya enggak akan melihat celah daripada surga, ya, daripada kenikmatan dunia, daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ahlut tuqa, dia harus menjadi orang yang tawadhu, dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki rasa takut kepada Allah seperti karena aulia-aulianya Allah, seperti wali-walinya Allah. Padahal bukan wali orang ini, tapi dia takut kepada Allah atas apa yang Allah larang untuk enggak dikerjakan. Dia bahkan merasakan sudah apa firasat, dia ngerti, ya, dan sebagian memang ada di zaman-zaman sekarang ini orang-orang yang memang merasakan sesuatu firasat, ya, yang Allah berikan petunjuk orang-orang itu, karena galbin salim, hati mereka menyelamatkan, dan dia takwa membawa rasa takut kepada Allah, wa ta'ah khasyah, yang dikatakan ahlu tuqa, zalika liman khasyya rabbah, yang seorang dia membawa rasa takut kepada Allah dan dia taat melaksanakan Allah perintahkan, dan seorang itu terus melebih-lebihkan dalam ibadah, dalam salat, dalam selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ini terus dia menjadi orang yang tawadhu, orang yang hatinya selalu mengibadah kepada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Memang sudah barang tentu Rasulullah lain, Nabi lain, dan dia memang Rasul kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka aulia-aulia Allah ini lain, khariqul adah, mereka aliman ulama ini lain. Kenapa? Karena memberikan cahaya kepada hati kita, yang memberikan cahaya kepada mata kita, yang memberikan cahaya kepada pendengaran telinga kita. Insyaallah telinga kita berkah, mata pandangan kita berkah, hati kita pun menjadi galbin salim, hati yang menyelamatkan. Dan itu yang dikatakan seorang taat kepada Allah, jalan dalam thariqah ahlu sunnah wal jamaah, yang ngerti apa yang Allah perintahkan, yang wajib, yang haram untuk ditinggalkan, yang ngerti yang sunnah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
seorang ini sekonyong-konyong melihat kebaikan, orang akan merindukan kebaikan itu. Al-khairiyah yang dikatakan, Allah sudah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Terus dia melakukan keburukan orang ini, wah ini khata, kesalahan orang ini, wanisian dan dosa orang ini, Allah akan melihat hamba ini memang Allah ciptakan seperti itu. Makhlul khata' wa nisyan. Al-insanu dhaif, manusia lemah. Tapi saat seorang dia menghidupkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dengan mengikuti akhlak uswah Rasulullah yang Nabi katakan innama bu'itsu, diutus Rasul liutami memakarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk kita ini bisa berhadapan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala sesaat nanti dengan apa? Dengan khasyah, dengan rasa takut, khauf ta'ah. Apa? Khasyah itu khasyah, khauf wa ta'ah. Dia takut, kita ini takut kepada Allah di saat kita melihat dosa-dosa kita selama hidup dunia ini, dunia yang fana, dunia yang mal'un, dikatakan dunia dilaknat, dikatakan sedang mungkin bekal kita, ibadah kita sedikit, kurang kita beramal baik, kurang kita beramal soleh, sehingga Allah mungkin gak memandang kita ya, dengan ihya sunnah, dengan kita mengenali akhlak Rasulullah, suri tauladan Nabi Muhammad, bagaimana kita meminta kepada Allah untuk menyebut nama Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad yang Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman, salawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad dan berikan salam kehormatan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga menunjukkan ini kecintaan yang diikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berikan kecintaan. Orang ini ngerti makna al-hub, makna yang cinta, yang mana Allah memberikan keridhaan. Man lahabi khairan yufaqqihu fid din. Orang yang mendapatkan keridhaan Allah, Allah berkehendak kepada orang ini, bukan makhluk yang menciptakan makhluk. Wa qahharu yang maha mengatur, al-maliku yang maha merajai. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulkil azim, dengan arsy-Nya Allah, yang kita harus, andai kata kita kepengin melihat singgasana Allah melewati 7 lapis langit, ya, itu dikatakan malaikat dari alamul malakut itu ke dunia ini, itu berjarak mereka ke sini. Sayyidina Jibril salam itu ke dunia sehari semalam, kalau dia berjalan kaki 360 tahun jaraknya. Itu dari alamul malakut, belum alam yang satunya lagi, ya, daripada mana Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita ini manusia luar biasa, daripada 7 tanah, ya, dari 7 lapis tanah, dikatakan seperti itu. Wahakadha, itu tawadu, seorang yang dia mendekati mengenali Allah Subhanahu wa taala ma'al fi'liyah. Seorang ini mengerjakan amal yang Allah perintahkan dan dia mempunyai hakikahnya takwa, dia mempunyai keyakinan iman paten yang enggak ada kekurangan sama sekali, walaupun memiliki afat, memiliki celah daripada asar, daripada kebaikan, memiliki dosa daripada amal pahala kebaikan. Dan Allah sudah berikan keterangan itu, rahmat Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kesenangan hati, Allah qabul hajat, Allah ringankan apa yang susah-susah, Allah beri jalan apa-apa yang buntu, Allah berikan nur cahaya hidayah yang terangkan seorang akan mendapatkan kesenangan hati di saat dia bersyukur kepada Allah. Fujawfulel, di malam hari bangun tahajud, ngerjakan salat, ngerjakan dengan khusyuk tumaninah, ngerjakan salat di malam hari dengan salawat di Habibina Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak beribadah, zikrullah wa zikrul anbiya, banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat yang pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala li habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah, dia utusan Allah, habibillah, kasih Allah, dan melihat ahlul bait Rasulullah, melihat habaib-habaib zuriyah min ahlul bait Rasulullah. Kenapa? Karena dikatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam bersolawat kita menyebut Ali Muhammad, menyebut keluarga kanjeng Nabi Muhammad,
Yang Allah perintahkan, yang dihukumi sholawat ini wajib dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Yang dihukumi sholawat ini sunnah, yang dikatakan apa yang berhubungan dengan Nabi SAW, ya, karena wajib, ya, gugur sunnah berarti dihukum wajib. Sholawat, ya, makruh dikerjakan, ya, nggak mendapatkan pahala, tapi nggak dosa. Karena nggak dosa, nggak apa-apa dikerjakan. Sunnah, andai kata dikerjakan mendapat pahala, andai kata nggak dikerjakan nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Nah, itulah ta'ah, ya, yang mengikuti daripada apa aturan daripada guru sependahulu dan taat kepada apa Al-Quran yang memerintahkan yang dihukum wajib, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menghukumkan kepada kita terhukum kita sunnah mengerjakannya. Wah, luar biasa. Terus lihat orang-orang ahlul ma'rifah. Tawadu minal ma'rifah, dikatakan orang-orang tawadu, orang yang semakin dia bertambah ilmu, tambah dia rendah hati. Semakin dia banyak ibadah kepada Allah, semakin terlihat cahayanya tambah terang. Ya, tambah terang. Bukan tambah hari tambah redup, tapi tambah hari tambah terang, bersahaya. Dan itu semua oleh umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan bahkan dikatakan Rasulullah kepada umat kanjeng Nabi yang banyak melakukan maksiat. Ya, kan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menunjukkan kebesaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu. Allah pertunjukkan, Allah perlihatkan singgasananya, ya, satu nabi di antara 25 rasul, dan dia rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yang Allah berangkatkan mi'raju ila sab'i tibaq, melewati langit ketujuh, mi'raj, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra mi'raj, ketika di malam hari itu perjalanan malam hari Isra wa Mi'raj, dan berhadapan, ya, ke langit ketujuh, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang dikatakan Mi'raj, sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab. Secepat itu, fi riwayat dikatakan itu waktu-waktu akhirat, dan dikatakan pula diberhentikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus akan menjadi segelintir, ya, peninggalan di dunia ini yang fana, itu orang-orang yang apa, yang dia maroha, membusungkan dada. Orang ini yang penuh dengan amarah dunia, nggak sampai kepada lawamah, nafsul mutmainah, nggak sampai. Dia tertinggal dunia itu, dan dia tertinggal di suatu saat nanti akhirat itu yang akan dihuni. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena hatinya enggak cenderung kepada salat, karena hidup enggak tergantung kepada ibadah, tapi bergantung kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bukan menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang Maha mengatur, tapi menggantungkan terkadang kepada dirinya sendiri, sehingga terus fasik. Orang ini menyangka aku mampu, padahal la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita seperti itu mereka. Padahal ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita begitu adab, ya, begitu akhlak yang terpancar dari nurani bahkan zahir mereka, karena kita melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, bahkan anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Rasulullah ana sayyidi waladi Adam wal fakhr. Akhlak Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah di belakang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku katakan, Abi katakan aku enggak membanggakan diri, bukan untuk aku membanggakan diri. Dan jauh sifat-sifat itu, sifat yang apa, membusungkan dada, kibir, sombong, sifat yang jelek, penyakit hati, terjauh dari orang-orang tawadhu yang ahli ibadah, yang dikatakan orang-orang ma'rifat yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wangi, yang meninggalkan bau aroma surgawi, enggak meninggalkan aroma-aroma azabnya Allah, enggak membawa kesusahan tapi membawa kesenangan, membawa berkah, bukan membawa bala. Dan diterangkan itu zalika dinul qayyimah, itu keterangan agama Allah Subhanahu wa taala yang tegak, yang tetap, yang dikatakan qadim. Allah Subhanahu wa taala yang mengawali, wa awwal wal akhiru, dikatakan, dan enggak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala itu ada. Setelah semuanya ada setelah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu jadi, maka jadilah.
dan dikatakan akhir segala sesuatu, dia Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan, dan awal segala sesuatu Allah pula yang mengawalkan. Dan kita selalu berserah kepada Allah, karena yang dikatakan seorang memiliki iman, ia membawa keyakinannya sampai akhirat, ia mengimani sampai akhir hayat, ia membawa iman istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan selalu zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.